Inilah detik-detik saat Presiden Joko Widodo keluar dari Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan PIPP Kota Blitar beberapa waktu lalu setelah meninjau pelaksanaan vaksin warga untuk melanjutkan berziarah ke makam Bung Karno. Namun tiba-tiba ada seorang warga membentangkan poster dengan bertuliskan, "Pak Jokowi, bantu peternak beli jagung dengan harga wajar." Dalam aksi yang hanya hitungan detik, poster kemudian diremas. Lalu pria yang diketahui bernama Suroto, peternak ayam petelur ini langsung diamankan polisi. Suroto adalah salah satu peternak ayam petelur yang terdampak akibat mahalnya harga jagung. Tanpa ada kata apapun, peternak ini langsung digelandang polisi. Bambang, salah satu tukang becak yang berada di lokasi, mengatakan insiden tersebut terjadi saat Presiden Jokowi meninggalkan lokasi PIPP. Saat berada di depan pintu gerbang, tiba-tiba ada seorang pria yang menunjukkan poster ke arah mobil yang ditumpangi Presiden. Kronologinya saya tahu waktu saya tujuannya saya videonya ke Bapak Presiden ya. Nah, enggak tahunya saya waktu menghadap ke jalan itu ternyata ada yang membentangkan poster dengan slogan-slogan yang saya tidak membaca. Saat itu saya tidak sengaja, sebetulnya tidak sengaja. Terus tadi setelah itu ada teman yang sengaja untuk merebut supaya tidak terjadi apa-apa. Ternyata dibawa ke Polres. Pak, tadi yang membawa siapa, ngerti nggak? Saya kurang tahu, bukan orang sini. Bukan. Kapolres Blitar Kota AKBP Yudi Heri Setiawan bersama Komandan Kodim 0808 Blitar saat itu menjelaskan terkait diamankannya Suroto di Kabupaten Blitar merupakan salah satu peternak ayam yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Ayam. Polisi menyatakan tidak melakukan penahanan ataupun penangkapan pelaku, melainkan hanya mengamankan dan memintai keterangan orang tersebut, kemudian dilepas kembali. Usai diamankan, Suroto sendiri mengaku masih trauma dan enggan diwawancarai wartawan terkait aksinya tersebut. Apalagi dikabarkan banyak pendukung Presiden Jokowi yang turut membulinya. Selamat malam pemirsa, Jatim Gaspol hadir untuk Anda selama 1 jam ke depan, dan malam hari ini sebagaimana video yang tadi kami tayangkan, kita akan membahas terkait dengan aksi protes yang dibungkam Sinyal Demokrasi di Kebiri. Apakah memang demikian adanya? Karena kalau kita melihat bagaimana seorang peternak mencoba menyampaikan aspirasinya dalam tulisan, "Pak Jokowi, bantu peternak beli jagung dengan harga wajar." Tidak ada satupun kata-kata yang tidak pantas ketika itu. Ini hanya sekedar aspirasi memohon bantuan, namun ternyata disikapi dengan berbeda. Kita coba bahas pemirsa dengan para narasumber yang sudah bergabung di line Zoom. Saya menyapa terlebih dahulu ada Pak Suryono selaku Asosiasi Peternak di Kabupaten Blitar. Ini juga boleh dikatakan sebagai rekanan dari Pak Suroto. Begitu Pak Suryono, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, kabarnya baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Suryono sudah bergabung. Kemudian juga kalau kita berbicara terkait dengan lokasi dari kejadian, maka saya juga harus berjumpa dengan Pak Mujib, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar. Pak Mujib, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung, dan pastinya juga kita nanti akan mendapatkan tanggapan dari DPRD Jatim. Di sini hadir anggota DPRD Jawa Timur Komisi B, ini dari Dapil 7 untuk Kota Blitar, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Tulungagung. Bu Erma Susanti. Bu Erma, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih. Malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung, dan kemudian juga ada seorang sosiolog politik dari UWKS, ada Bapak Dr. Umar Solahuddin, Esos M. Sosio. Pak Umar, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Rene. Salam sehat untuk semuanya. Saya langsung ke Pak Suryono. Pak Suryono, ini saat itu Asosiasi Peternak memang menjeritkah terkait dengan harga pakan ternak jagung yang mahal, atau bagaimana sampai ada suara yang disampaikan oleh salah seorang peternak ayam di sana? Ya, terima kasih. Kami selaku peternak, saya mewakili rekan-rekan peternak di Blitar Raya ini,
bahwasanya kondisi ternakan khususnya unggas ayam telur itu sebenarnya sudah terpuruk cukup lama. Mulai dengan adanya pandemi itu kita sudah dihadapkan dengan harga pakan yang cukup tinggi, naik sampai tingkat yang paling saat ini 6.500 rupiah per kilogram harga pakan sapi. Dan kita juga disebutkan dengan harga telur yang sangat terpuruk. Per hari ini harga telur di tingkat peternak tembus angka 13.000 sampai 13.200 rupiah. Untuk itu ketika kami dan teman-teman waktu itu ketika ada kunjungan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia ke Blitar, ada setitik harapan dari kami untuk bisa mengadu kepada beliau. Karena apa? Selama ini kami sudah berusaha untuk melakukan upaya-upaya, termasuk ada surat-surat yang kita kirimkan ke Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan terkait dengan upaya pemenuhan jagung, pemenuhan pakan yang memang sampai saat ini kita sulit mendapatkan jagung dengan harga yang wajar dan dengan kualitas yang baik. Perlu diketahui bahwasanya sesuai dengan Permendag, harga jagung itu seharusnya nyampe dengan ke peternak itu kurang lebih angka 4.500 rupiah, dan saat ini kita menerima jagung itu sudah di angka 6.500. Baik, harganya cukup beda jauh ya dari antara dari peraturannya dengan yang ada di lapangan begitu ya? Iya. Ini berarti sudah bersuratnya ke kementerian, betul ya Pak Suryono ya, dari keterangan Bapak tadi? Ya, kami atas nama asosiasi dan koperasi itu sudah berkirim surat ke Kementerian Perdagangan, Kemenko, dan juga Kementerian Pertanian terkait dengan pemenuhan kebutuhan jagung itu. Ini memang sudah direncanakan berarti ya bahwa memang akan ada Pak Presiden hadir dan memang akan disampaikan melalui sebuah tulisan begitu. Ini memang sudah menjadi rencana dari para peternak. Ya, memang dari masing-masing peternak itu banyak sekali ide yang muncul waktu itu, dan kita spontanitas mendengar info Pak Presiden itu ke Blitar, kita spontanitas meluncur ke bawah karena rata-rata kami yang peternak ini ada di daerah atas, daerah Blitar Selatan, Purworejo dan sekitarnya, sehingga kami meluncur ke bawah ke kota, di mana di situ Pak Presiden ada kunjungan vaksinasi massal dan juga mau ziarah ke makam Bung Karno. Pak Suroto ini berarti teman Anda juga dalam satu asosiasi begitu? Iya, betul. Sekarang bagaimana kondisi dari Pak Suroto? Alhamdulillah hari ini Pak Suroto bersama Ketua Asosiasi PPRS Paguyuban Peternak Rakyat Nasional, yaitu Pak Prof. Yatipun, dan juga Ketua Koperasi Putra Blitar, ada undangan oleh Bapak Presiden secara langsung di Istana Kepresidenan. Dan alhamdulillah ini tadi dan alhamdulillah ini tadi dapat kabar dari beliau selaku perwakilan dari peternak yang ada di Blitar ini. Hasil dari istana bahwasanya beliau Bapak Presiden memberikan kebijakan, yaitu yang pertama dijaminnya harga jagung 4.500 sampai peternak dengan kuota 30 ton, dan telur itu diupayakan akan masuk dalam program bansos sebagai upaya peningkatan gizi dan juga peningkatan kesehatan terkait dengan dampak adanya COVID-19 ini. Baik, itu ya. Juga pabrik tepung telur di Blitar. Dan yang keempat, tadi teman-teman membawa draft yang sudah diterima oleh staf kepresidenan, bahwasanya peternak mengupayakan adanya budidaya unggas, utamanya ayam petelur, itu diharapkan dikembalikan sepenuhnya kepada peternak rakyat, sehingga dengan demikian kami tidak merasa
tertindas atau kita tidak merasa dirugikan kalah saing dengan para integrator. Baik, kita akan jeda dulu sebentar. Saya sudah mendapatkan beberapa poin dari Pak Suryono. Nanti kita akan ngobrol juga dengan rekan-rekan dari anggota Dewan, baik dari kabupaten ataupun juga dari provinsi, termasuk juga bagaimana dari pendapat sosiolog melihat terkait dengan fenomena ini. Kami kembali saat lagi untuk Anda pemirsa dalam Jatim Gaspol. Anda kembali bersama dengan kami untuk Jatim Gaspol, pemirsa. Beberapa keterangan sudah kami dapatkan dari Pak Suryono, bahkan Pak Suroto yang beberapa waktu lalu menyampaikan aspirasinya sudah dipanggil ke istana, berjumpa secara langsung, dan Pak Presiden juga sudah memberikan beberapa kebijakan yang tadi sempat disampaikan. Saya ke Pak Mujib. Pak Mujib, ketika suara rakyat harus sampai ke Presiden ketika datang, lalu bagaimana fungsi Dewan di sini sebagai wakil rakyat yang ada di Kabupaten Blitar? Apakah mereka tidak pernah sampai ke DPRD atau bagaimana? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV yang budiman. Bahwa di hari-hari kemarin ada semacam kegiatan bahwa Pak Jokowi berkunjung ke Kota Blitar. Lalu di situ ada teman-teman dari peternak. Salah satunya yang bernama Pak Suroto itu membentangkan poster. Betul. Bantu peternak dengan harga jagung yang wajar. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya kawan-kawan peternak ini sudah sering kali minta audiensi kepada kami. Lalu? Kami juga sering kali disambati, bahasanya disambati sama kawan-kawan masyarakat Kabupaten Blitar, yang notabene memang Kabupaten Blitar ini adalah salah satu kabupaten di mana masyarakatnya ini sebagian adalah petani peternak unggas. Nah, persoalannya adalah ini adalah persoalan musiman. Persoalan musiman tentu ini tidak bisa dikelola, tentu kebijakan ini tidak bisa bersumber dari pemerintah daerah. Karena ini adalah sifatnya nasional. Produksi telur ada di Kabupaten Blitar, tetapi pakan ternak itu ada di kabupaten yang lain, misalkan di NTB, misalkan di Makassar dan lain sebagainya. Nah, ini harus ada mekanisme yang baik, tentunya seperti itu. Dan inilah yang belum ada di Indonesia ini. Maka tadi Pak Sur menyampaikan bahwa bagaimana harga jagung ini bisa dibuat harga jagung yang wajar, yaitu 4.500 sesuai usulan tadi. Persoalannya adalah sekarang harga jagung itu sudah mencapai harga 6.500, 6.300 sampai 6.500. Ini dianggap oleh peternak ini sudah tidak wajar karena memang biaya produksinya menjadi mahal dibandingkan dengan hasil produksi. Nah, maka peternak itu meminta agar dibuatkan harga yang wajar. Persoalannya adalah ketika harga 6.500 sekarang yang dialami peternak, ini belum tentu harga 6.500 itu dinikmati oleh petani jagung. Ini kan persoalan. Nah, lalu siapa yang mendapat keuntungan dari sini? Tentu ini ada orang-orang atau pengusaha-pengusaha besar yang menurut kami kira-kira pada saat panen raya, pengusaha besar ini adalah yang menampung jagung-jagung itu, sehingga pada saat seperti ini jagungnya dikeluarkan dengan harga yang tidak wajar. Ini berarti tidak ada. Maka ini pemerintah harus turun tangan. Dari daerah sendiri juga tidak ada solusi begitu sampai akhirnya rakyat harus mentok dan mencari presiden terkait dengan baik itu intervensi terhadap pengusaha jagung begitu? Iya, kami seringkali berdiskusi dengan peternak, kita juga seringkali berdiskusi dengan pusat bagaimana upaya-upaya ini bisa. Pemerintah pusatlah yang berupaya agar usaha petani yang musiman ini hampir setiap tahun terjadi seperti ini. Pertama adalah kaitannya dengan bahan pakan yang mahal. Yang kedua adalah harga telur yang naik turun. Bahkan turunnya itu sampai
min petaninya. Lah ini sudah kita upayakan sebenarnya di Kabupaten Blitar. Baik, baik Pak Mujib, saya coba geser dulu sebentar ke Bu Erma. Bu Erma, sebagai anggota dewan yang kita tahu Bu Erma ini sangat kritis dan sebagai aktivis juga. Bagaimana Bu Erma melihat ketika rakyat ini ingin mengadu langsung, tapi kemudian sempat diamankan, beberapa waktu lalu ada mural yang berisi kritik kemudian dihapus. Bagaimana tanggapan Bu Erma melihat aksi protes-protes ini yang kemudian dibungkam? Sementara Bu Erma juga dari parpol pengusung Pak Jokowi. Iya, kalau terkait dengan bentuk dari protes itu adalah bagian demokrasi. Saya pikir dilindungi di undang-undang. Dan saya pikir proses kayak kemarin itu hanya salah paham aja. Artinya bahwa bukannya Pak Jokowi yang tidak mau menerima, tapi waktunya sangat cepat sekali kalau saya lihat. Jadi kemudian tim Pak Jokowi kemudian berkoordinasi dengan kepolisian dan sebagainya yang akhirnya kemudian ada pertemuan hari ini. Konteks kalau itu saya pikir itu adalah bagian dari demokrasi ya, dan sah-sah saja apapun kreasi-kreasi yang dilakukan oleh kawan-kawan sebagai bagian dari untuk menyalurkan aspirasi. Yang kedua terkait dengan konteks yang sekarang, yaitu kaitannya dengan persoalan kawan-kawan peternak, khususnya kawan peternak telur ya, dengan harga yang sangat rendah, kemudian bahan baku, jagung dan konsentrat yang harganya sangat tinggi, yang kemudian tidak mencukupi HPP-nya sehingga rugi karena BEP-nya itu sekitar antara 17 sampai 19 ya Pak Suryono ya, kalau HPP ya. Nah kemarin hari Senin itu kawan-kawan peternak itu ada Gaprindo, Gerakan Peternak Telur Indonesia, itu sudah datang ke kami di Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Memang sebelumnya kami ingin mengunjungi ke Blitar bersama dengan tim, tapi karena ini agar lebih efektif kita mengundang stakeholder terkait, terutama adalah dinas, kemudian kami putuskan itu dilakukanlah hearing di komisi, sehingga kita bisa panggil semua SKPD yang terkait, yaitu Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan Disperindak dan Satgas Pangan. Itu. Baik. Bisa teruskan, Mbak? Ya, monggo. Secara singkat. Ya, jadi ada beberapa hal ya yang kami garis bawahi. Yang pertama adalah kalau tadi kita ngomong memang ini persoalannya adalah kompleks, tidak hanya di tingkat lokal kabupaten, tidak hanya tingkat Jawa Timur, tapi ini adalah nasional. Tapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh provinsi, misalnya adalah bagaimana menjaga proyeksi neraca supply demand dari jagung. Jadi ini sebenarnya menjadi hal yang setiap tahun dialami, ada siklus. Dan ini tentunya kalau Jawa Timur itu dia paham, tentunya harusnya mengantisipasi itu karena dia harusnya punya data akurat terkait dengan supply demand. Bu Erma, mohon maaf kalau saya potong, artinya tidak ada antisipasi begitu sehingga ini harus berulang setiap tahun, begitu ya? Itu garis merahnya. Jadi ini bisa diproyeksi karena tiap tahun terjadi. Nah, sehingga tidak ada upaya-upaya itu bagaimana pada saat-saat itu langka, itu jagung ada, misalnya bangun silo untuk beberapa sentra-sentra sehingga bisa untuk penyimpanan jagung ketika surplus dan ketika langka jagung itu ada. Kemudian juga bisa dibangun korporasi antara petani dan peternak untuk agar ini peternak ini bisa berkompetisi dengan industri yang memang sekarang ini yang menyerap hampir 90% dari jagung yang ada di Jawa Timur. Dan itu saya pikir Jawa Timur bisa melakukan subsidi on farm-nya, kemudian tentunya harus menjualnya pada peternak sehingga ada terbangun korporasi yang bagus sehingga tidak ada tengkulak-tengkulak yang tadi Pak Mujib katakan bahwa ada pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan situasi ini sehingga marginnya ada pada mereka, bukan pada petani maupun peternak. Kemudian juga Satgas Pangan, Mbak. Ada Satgas Pangan. Sebentar nanti Satgas Pangan ini kurang intensif ya. Artinya harusnya melakukan pengawasan baik itu jagung maupun pada telur. Jangan sampai ada telur HE yang beredar, yang merembes di pasar. Itu kan telur DOC yang tidak jadi, yang kemudian karena kemarin pemotongan DOC
kemudian itu ternyata bocor di pasar tradisional. Baik, Kan itu Bu nggak Erma. boleh. Saya Nah, itu hold juga dulu mengganggu sebentar. harga telur. Kita hold dulu sebentar, setidaknya kita dapat beberapa catatan bahwa seharusnya pemerintah daerah, provinsi ini sudah bisa selesai di titik sini, tapi ternyata juga tidak selesai. Saya nanti minta pendapat dari Pak Umar selaku sosiolog politik UWKS. Kita jeda dulu sebentar, kami kembali saat lagi. Baik, pemirsa, dalam Jatim Gaspol di segmen kali ini saya langsung ke Pak Umar, sosiolog politik UWKS. Pak Umar, ini bagaimana tanggapan Anda? Artinya ada suara sampai harus ke presiden, padahal di sini ada struktur pemerintahan dari tingkat daerah, provinsi, begitu, yang sebenarnya bisa selesai, tapi sepertinya memang kompleks sekali sampai warga harus mengadu ke presiden. Dan di situ pun juga ketika menyuarakan kegelisahannya, ternyata ada pengamanan. Pak Umar, monggo. Oke, yang pertama ada dua persoalan yang ingin saya cermati. Yang pertama terkait dengan masalah persoalan peternak, terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh mereka, dan yang kedua terkait dengan masalah respon dari pemerintah. Nah, yang pertama terkait dengan masalah aspirasi peternak, mestinya kondisi ini mestinya tidak terjadi ya, jika fungsi-fungsi aspirasi di tingkat lokal, tingkat daerah, baik itu di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi itu berjalan dengan baik. Nah, persoalannya saya melihat dengan munculnya kasus ini itu menandakan atau mengindikasikan ada fungsi-fungsi aspirasi, fungsi-fungsi perwakilan yang tidak berjalan dengan baik. Saya kira persoalan-persoalan ini tidak hanya di Blitar saja ya, karena fenomena yang lain dengan kasus yang sejenis itu juga terjadi di berbagai daerah. Karena itu ini menjadi koreksi dan evaluasi bagi pemerintah daerah, terutama para wakil-wakil rakyat di kabupaten kota maupun di provinsi, bagaimana memahami dan menyerap aspirasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mestinya DPRD dan pemerintah daerah mestinya ketika ada persoalan itu mestinya harus diadvokasi, harus difasilitasi oleh DPRD maupun pemerintah daerah, sehingga para peternak ayam atau warga masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi itu bisa bertemu secara langsung dengan presiden misalnya semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan masalah respon dari pemerintah atau tim yang dari pemerintah di daerah. Nah, saya melihat respon sampai melakukan penangkapan meskipun kemudian dilepas ya, itu saya kira terlalu berlebihan ya, terlalu berlebihan. Kenapa? Karena dari segi konten saja apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita dari peternak itu tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada yang berbahaya, dan itu merupakan aspirasi murni dari masyarakat. Ya, kalau mungkin saya boleh kutip lagi, Pak Jokowi bantu peternak beli jagung dengan harga wajar, hanya itu tulisannya. Nah, itu kan biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang berlebihan, dan itu memang real fakta menjadi aspirasi masyarakat yang selama ini dirasakan oleh tadi disampaikan oleh Pak Suryono. Nah, ini saya kira menjadi sesuatu yang prihatin ya bagi kita dalam konteks demokrasi. Saya kira ini menjadi alarm bagi tumbuh kembangnya demokrasi di daerah, karena kasus-kasus semacam yang sejenis semacam ini tidak hanya di Blitar. Kemarin kita juga diramaikan dengan mural yang bikin viral. Itu juga beberapa kritik-kritik sosial dari masyarakat yang diekspresikan dalam berbagai bentuk media, apakah itu mural, apakah itu poster, apakah itu dan sebagainya, itu kemudian direspon atau direaksi oleh pemerintah itu terlalu berlebihan. Bahkan dalam kasus mural misalnya itu sampai dihapus misalnya, dan bahkan dicari pelukisnya dan kemudian ditangkap meskipun kemudian itu dilepaskan. Oke, tapi bagaimana Pak Umar, artinya bagaimana harus bersikap aparat penegak hukum ini, harus bersikap seperti apa? Karena alasannya tadi kan dikatakan bahwa kami tidak melakukan penahanan, kami hanya meminta keterangan dan setelah itu pun juga dibebaskan atau dilepaskan. Itu perspektifnya dari aparat penegak hukum, tapi dalam perspektif masyarakat itu kan akan menimbulkan rasa ketakutan. Ketika masyarakat itu menyampaikan sesuatu, apalagi aspirasinya itu ya seperti itu saja, saya kira sekarang masyarakat akan lebih berhati-hati atau bahkan takut untuk menyampaikan aspirasi dalam terkait dengan aspirasi yang muncul di masyarakat. Saya kira ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintah Jokowi, dan saya kira kepada aparat-aparat keamanan kalau misalnya terkait dengan
aspirasi masyarakat yang diekspresikan dengan berbagai cara, dan itu saya kira tidak terlalu berbahaya dan sebagainya, itu saya kira mestinya harus difasilitasi, bukan kemudian dilakukan tindakan-tindakan yang sifatnya represif. Dan saya kira tindakan-tindakan sampai penangkapan meskipun kemudian dilepas kembali, itu saya pikir bagian dari tindakan-tindakan represif. Dan kalau semacam itu bisa menimbulkan secara psikologis bisa menimbulkan rasa ketakutan di masyarakat. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Surono, di awal-awal ketika ditangkap dia merasa ketakutan karena tidak ada yang salah apa yang dilakukan mereka. Dia bukan seorang kriminal misalnya, dia bukan seorang penjahat misalnya, dia hanya ingin menyampaikan aspirasi yang mereka sampaikan semacam itu. Tapi kemudian direspon secara berlebihan, dan saya kira ini menjadi evaluasi ya bagi pemerintah Jokowi, dan dalam konteks ini juga para wakil rakyat di daerah bagaimana memfungsikan ya peran-peran sebagai wakil rakyat bisa dilakukan dengan baik, sehingga persoalan-persoalan ini tidak sampai kemudian ke telinganya Pak Jokowi semacam itu. Baik, terima kasih Pak Umar. Menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Umar terkait dengan fungsi aspirasi, teman-teman di Dewan mungkin boleh memberikan tanggapan. Saya mungkin ke Pak Mujib dulu tentunya dari fungsi aspirasi yang ada di daerah terkait. Pak Mujib. Oke, terima kasih. Jadi menurut kami pemerintah pusat harus membuat semacam regulasi ya. Regulasi peraturan tentang perlindungan terhadap peternak rakyat. Kalau peternak-peternak rakyat itu tidak ada perlindungan, tentu dia tidak akan berdaya. Karena barangkali dengan naiknya harga jagung, dengan turunnya telur ini, mungkin bagi mereka-mereka pengusaha besar ini masih masuk, BEP-nya masih masuk kira-kira demikian. Tapi peternak rakyat ini belum tentu. Kenapa? Kalau pengusaha besar mungkin bisa punya stok jagung yang ketika panen raya beliau ini pengusaha besar bisa stok jagung. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin cara operasionalnya itu sudah pakai mesin misalkan seperti itu. Ini tentu kan akan mengurangi biaya produksi. Dengan harga dan dengan jagung yang mahal pun mungkin masih bisa tercover. Tetapi bagi peternak rakyat kecil ini kalau tidak ada perlindungan, ini tentu nasibnya akan semakin tidak menentu. Artinya begini Pak Mujib, mohon maaf, artinya begini, memang ini adalah persoalan yang hanya bisa diselesaikan di level pusat, begitu. Artinya daerah tidak bisa melakukan apa-apa terkait dengan persoalan yang dialami oleh peternak ayam. Bukan begitu. Ini harus ada kerjasama. Harus ada kerjasama. Misalkan Kabupaten Blitar, ini berapa jumlah peternaknya, berapa jumlah kebutuhan pakannya. Oke. Ini harus tahu. Takut saya pemerintah daerah juga tidak paham terkait dengan kebutuhan yang ada di wilayah masing-masing. Tetapi regulasi ini tentu ini harus diciptakan oleh pusat karena sifatnya ini tidak hanya di daerah. Sifatnya ini ada ketergantungan dengan wilayah yang lain, misalkan di daerah NTB, di daerah Makassar, di sana itu kan petaninya adalah petani jagung misalkan seperti ini. Nah ini bagaimana regulasinya kayak apa? Yang saya dengar di sana itu sudah banyak pengusaha-pengusaha besar yang punya gudang-gudang di sana, sehingga yang bisa menikmati keuntungan itu adalah mereka-mereka yang memang punya permodalan besar. Sedangkan peternak rakyat ini kan dengan modal yang kecil. Bahkan sampai kemarin saya juga membaca di media ada semacam protes lah atau semacam usulan kepada bank-bank yang ada di Kabupaten Blitar itu minta dipilot karena ini kan meresahkan sekali. Ini kan memprihatinkan sekali. Kalau ini tidak dilindungi tentu ini akan membahayakan terhadap masyarakat kita yang notabene adalah rakyat kecil yang memang perlu perlindungan. Terkait dengan tadi yang disampaikan oleh ibu kita yang dari DPR provinsi, kaitannya dengan telur yang mestinya ini tidak bisa dijual di pasar, ini menyebar di pasar, ini kan harus kita lindungi. Ini penting, regulasinya tidak bisa regulasi ini diciptakan oleh daerah, tetapi ini pusat harus menjadi motor. Suaranya kok denging ya? Baik, nggak apa-apa Pak Mujib, saya coba hold dulu sebentar, saya izin bergeser ke Bu Erma.
Bu Erma? Ya, Ya. ya Mbak. Sama seperti yang tadi saya tanyakan, ketika Dewan punya fungsi aspirasi, tentu saja Dewan juga punya fungsi pengawasan, Bu Erma. Nah, bagaimana kemudian Dewan bertanggung jawab mengawasi kinerja dari pemerintah dalam hal ini? Kalau tadi Bu Erma mengatakan provinsi sebenarnya bisa melakukannya, Satgas Pangan dan segala macamnya, tapi ternyata itu tidak jalan. Lalu bagaimana fungsi Dewan mengawasinya? Iya, jadi fungsi dari Dewan itu adalah legislasi, kemudian budgeting dan pengawasan ya. Betul. Memang ini kompleks, artinya tadi Pak Mujib mengatakan ada revisi undang-undang yang harus dilakukan di tingkat pusat. Ini kaitannya dengan menjaga proteksi terhadap peternak rakyat dari industri, para integrator ini yang mainnya hulu hilir. Nah, ini itu diatur di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 yang direvisi Undang-Undang Nomor 14 2014, di mana itu kemudian ada permen-permen yang mengaturnya. Nah, ini yang saya pikir harus direvisi karena inilah yang kemudian masuknya industri yang mainnya di semua level, yang dimana budidaya itu juga dilakukan. Harusnya kan hulunya saja DOC, kemudian obat, konsentrat dan sebagainya. Tapi budidayanya harusnya pada rakyat lah, jangan diambil semuanya. Nah, itu di tingkat pusat yang saya pikir harus semua pihak untuk evaluasi terhadap undang-undang tersebut. Kemudian di tingkat provinsi sudah ada upaya pemerintah provinsi untuk mengurangi keterpurukan dari kawan-kawan peternak ini. Salah satunya tadi betul-betul pengawasan Satgas Pangan, jangan sampai ada telur HE yang bocor. Ini ya harus dilakukan intensif karena temuan dari kawan-kawan peternak itu ada di pasar-pasar tradisional. Kemudian juga harus ada terobosan dari pemerintah provinsi untuk melakukan mencari pasar di luar provinsi, karena provinsi Jawa Timur itu punya perwakilan dagang. Di mana saya lihat saya cek tadi misalnya di beberapa provinsi lain harga telur itu masih agak bagus. Jangan bilang bagus ya, agak bagus ya. Di luar Jawa sana. Nah, kenapa tidak ini diterobos menjadi terobosan dari Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kerjasama dengan provinsi lain? Pernah mempertanyakan itu tidak, Bu Erma? Artinya kalau Bu ribuan kali, Mbak. Oke. Ribuan kali dalam komisi. Dan itu saya pikir misalnya adalah itu yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Blitar kerjasama dengan DKI. Tapi sekarang ini katanya itu mandek, gitu Pak Mujib ya. Tolong di itu. Katanya mandek karena kawan-kawan tidak bisa pembayarannya itu kan mundur 15 hari 1 bulan, sementara kawan-kawan butuh cash flow. Nah, ini ada dagulir dari pemerintah provinsi, ada KUR yang bisa mengcover itu. Nah, kenapa itu tidak dimaksimalkan? Kemudian juga penyerapan bansos, itu juga gubernur harus aktif meminta ke semua kepala daerah untuk menyerap telur yang memang sentranya tuh di Blitar, di Magetan, kemudian beberapa di Jombang gitu ya. Itu yang sentra-sentra itu yang harus diutamakan untuk diserap di bansos sekarang yang kaitannya dengan COVID ya, untuk imun, untuk segala macam itu. Nah, ini harus gercep ini gubernur, sehingga tidak misalnya hal seperti ini paling tidak mengurangi lah kawan-kawan dari kerugian yang luar biasa ini. Baik, Bu Erma, saya nanti juga minta kembali pendapat dari Pak Suryono selaku Asosiasi Peternak di Kabupaten Blitar, tapi kita jeda dulu. Terima kasih untuk para narasumber di segmen ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Jatim Gaspol akan kembali untuk Anda saat lagi. Kembali bersama dengan kami pemirsa untuk Jatim Gaspol, Pak Suryono selaku bagian dari Asosiasi Peternak. Persoalan kompleks kata teman-teman di Dewan yang terjadi setiap tahun. Pak Suryono sendiri melihatnya bagaimana nih? Mikrofonnya boleh di-unmute, dibuka dulu. Oke, belum masuk suaranya? Belum masuk di sini?
Oke. Masuk ya? Ya, masuk. Monggo, Pak Suryono. Bagaimana? Ya, terima kasih. Terkait dengan persoalan peternakan ayam petelur ini, sebenarnya ini sudah sering kali kita diundang rapat-rapat di Kementerian Pertanian, khususnya dalam leading sektornya Dirjen PKH. Dan permasalahan kita sudah sering kali kita sampaikan ke level kementerian. Namun demikian, sampai dengan saat ini, solusi-solusi yang kami harapkan itu memang belum ada yang maksimal. Satu contoh, kemarin kita sempat juga menyorongkan aspirasi kita terkait dengan mahalnya jagung itu di sekitar 2 bulan kemarin. Itu cuman semacam stimulan aja, kita dikasih subsidi transport pengadaan jagung yang memang tidak seberapa, sehingga itu tidak bisa membantu meringankan beban kita secara utuh atau secara penuh sesuai dengan jumlah peternak yang ada di Blitar Raya ini, sekitar 4.500 peternak khususnya di Kabupaten Blitar. Perlu diketahui bahwasanya dengan total peternak yang sekian itu kita merupakan penyuplai 30% kebutuhan telur nasional. Dan untuk itu memang usaha yang kita jalankan ini perlu adanya perlindungan hukum. Karena apa? Berdasarkan peraturan menteri yang terakhir itu, ada celah bagi integrator atau perusahaan pakan itu untuk melakukan budidaya terkait dengan ayam petelur. Dengan adanya regulasi yang baru, kami mengharap bahwasanya perlindungan ini khusus ada yang mengatur kepada budidaya peternak ayam petelur itu harus dikembalikan kepada peternak rakyat secara utuh. Sehingga nantinya apa yang kami harapkan selama ini, Pak Suryono, persoalan-persoalan yang Pak Suryono tadi sempat terputus. Ya, intinya ketika tadi sempat di awal dikatakan solusi itu belum maksimal, mungkin hanya stimulan. Lalu bagaimana dengan kabar dari sudah bisa didengar? Mohon maaf. Sempat putus tadi ya sinyalnya ya. Pak Suryono. Sudah bisa didengar? Bisa. Pak Suryono, begini, secara singkatnya bagaimana dengan kabar dari Istana yang sudah memberikan kebijakan atas pertemuan antara Pak Suroto dengan Pak Presiden? Apakah itu bisa dikatakan solusi atau memang itu masih belum maksimal juga? Ya, setidaknya apa yang telah saya sampaikan di depan tadi ada empat poin item tadi, itu sudah di bagian dari solusi terhadap permasalahan yang ada di peternak ayam petelur di Blitar ini. Dan untuk selanjutnya perlu memang kami sampaikan dengan kondisi yang terpuruk saat ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Mujib tadi, bahwasanya beberapa hari yang lalu kami dengan para peternak itu sempat datang ke salah satu bank BUMN di Kota Blitar, bahwasanya kami menyuarakan, kami memohon empati dari pemerintah pusat terkait dengan adanya tanggungan pinjaman kredit kita kepada bank-bank BUMN itu, ada semacam intervensi untuk penangguhan cicilan pokok, dan kami juga mengharap adanya penghapusan terkait dengan adanya bunga bank. Karena apa? Untuk saat ini semua aset yang kami miliki ini sudah habis terpatok oleh ayam, dan sampai dengan level hari ini populasi kami sudah menyusut tinggal sekitar 20-25%, karena setelah aset itu habis, sehingga rumusnya ayam harus makan ayam untuk bisa bertahan. Itu yang kami alami saat ini. Harapan kami apa yang telah menjadi kebijakan Bapak Presiden tadi itu bisa segera dilaksanakan dalam kurun waktu satu minggu yang akan datang sebagai SOS untuk pertolongan kepada para peternak ayam yang ada di Blitar ini. Dan jangka panjangnya kami harapkan sebetulnya sehingga ada perlindungan terhadap sebagai peternak yang ada di wilayah atau yang ada di Blitar ini. Pak Suryono, secara singkat, karena tadi Pak Suryono mengatakan berkoordinasi dengan kementerian, begitu ya.
artinya dengan pemerintah pusat. Seberapa sering Pak Suryono dan Asosiasi Peternak ini berkomunikasi dengan teman-teman Dewan? Ya, terkait dengan Dewan yang ada di daerah, kami juga sering mengajukan hearing. Satu tahun terakhir ini kalau nggak salah ada sekitar 2-3 kali kalau nggak salah itu komunikasi intens dengan DPRD, dengan pemerintah daerah, kabupaten juga, dan memang sudah ada komunikasi yang baik, ada kerjasama yang baik. Namun demikian kebijakan ini kan tidak bisa diambil secara utuh mutlak oleh daerah sehingga permasalahan-permasalahan ini bisa terselesaikan. Ini adalah permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Baik Pak Suryono, saya bergeser sebentar ke Pak Umar. Pak Umar, Pak Suryono sempat menyebutkan terkait dengan empati. Empati seperti apa yang harus dibangun ketika banyak kritik yang disampaikan, tapi solusi pun juga hanya sekedar formalitas. Pak Umar. Mikrofonnya belum dibuka, minta tolong. Terima kasih. Saya pikir tadi yang disampaikan Pak Suryono terkait dengan solusi-solusi yang disampaikan oleh Pak Jokowi sudah cukup bagus, cuman bagaimana di tingkat implementasinya. Dan ini yang seringkali kita kritisi bahwa solusi-solusi yang disampaikan oleh tingkat pusat itu tidak sampai di tingkat daerah, sampai kemudian di tingkat masyarakat. Nah, ini terkait dengan garis implementasi kebijakan ini yang perlu kita cermati. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir persoalan-persoalan real yang disampaikan oleh Pak Suryono terkait dengan peternak tadi itu sebenarnya setidaknya bisa diselesaikan sesuai dengan jenjang kewenangannya. Apakah itu di tingkat kabupaten, apakah itu di tingkat provinsi, ataupun di tingkat pusat macam itu. Kalau misalnya itu bisa dilakukan secara sinergis dari pusat sampai daerah, maka persoalan-persoalan sejenis yang terkait dengan yang terjadi di Blitar, saya kira bisa diselesaikan dengan baik, tidak harus misalnya aksi atau mungkin yang lain misalnya semacam itu. Nah, ini yang menjadi PR bagi semua stakeholder, terutama para pemilik kebijakan, pembuat kebijakan, bagaimana mencermati persoalan-persoalan real dalam masyarakat sehingga solusi diberikan memang real yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi tadi misalnya terkait dengan masalah tunggakan di bank itu ya, itu saya kira kalau di Jawa Timur mungkin Mbak Irma ngerti ada jam kredit ya, jaminan kredit daerah yang itu bisa diberikan kepada UKM atau kepada para petani yang kemudian sedang menghadapi masalah-masalah terkait dengan masalah ini. Saya kira itu bisa difasilitasi misalnya oleh pemerintah provinsi melalui DPRD Provinsi Jawa Timur. Baik, terima kasih Pak Umar. Kita nanti akan masuk dalam segmen terakhir pemirsa untuk Jatim Gaspol. Mengingat kita ingin mencari tahu gagasan politik apa yang sebenarnya yang tepat untuk para peternak ayam yang saat ini sedang membutuhkan bantuan. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali bersama dengan kami pemirsa untuk Jatim Gaspol. Mudah-mudahan dari diskusi kita malam hari ini bisa memberikan satu gagasan politik bagaimana yang terbaik agar solusi-solusi yang diberikan ini benar-benar bisa maksimal, bukan hanya sekedar solusi tapi juga sampai dalam di tingkat implementasinya. Saya mengawali dari Pak Umar sebagai sosiolog politik UWKS. Menurut Pak Umar, seperti apa yang terbaik untuk para asosiasi peternak dan juga untuk mereka-mereka yang ingin menyuarakan aspirasinya? Pak Umar, secara singkat monggo. Ya, kita memiliki saluran-saluran formil ya. Ada DPRD di tingkat kabupaten, ada DPRD Jawa Timur di tingkat provinsi. Saya pikir saluran-saluran itu harus kita maksimalkan dan saya pikir DPRD harus membuka pintu seluas-luasnya. Membuka pintu seluas-luasnya tidak hanya menerima atau menampung aspirasi, tapi bagaimana mengadvokasi aspirasi itu menjadi kebijakan ya. Aspirasi menjadi kebijakan dan kemudian bisa diimplementasikan dan dirasakan oleh masyarakat, terutama para peternak ayam semacam itu. Begitu juga di tingkat provinsi. Saya kira provinsi sesuai dengan kewenangannya bisa melakukan intervensi atau melalui gubernur bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang langsung direct ya terkait dengan persoalan-persoalan real. Kalau tidak bisa menyelesaikan semuanya, tapi setidaknya bisa meringankan beban dari saudara-saudara kita di Blitar.
Karena bagaimana juga sekarang kita sedang menghadapi pandemi, persoalan-persoalan ekonomi masih menjadi persoalan yang sangat krusial, apalagi di tengah pandemi ini, kemudian kondisi harga telur turun, dan saya kira ini akan berdampak pada tingkat pendapatan dan kesejahteraan para peternak di Blitar. Saya kira persoalan-persoalan ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah di Kabupaten Blitar, DPRD, dan kemudian di provinsi. Saya kira anggaran-anggaran di kabupaten, apalagi di provinsi kita mengenal adanya refocusing dan realokasi anggaran. Ya, anggaran-anggaran semacam itu bisa kita alokasikan untuk kebutuhan yang lebih urgent. Salah satunya adalah untuk membantu saudara-saudara kita di Blitar agar bagaimana usaha-usaha peternaknya bisa lebih bertahan dan kemudian bisa berkembang semacam itu. Baik, dan yang pastinya perangkat atau instrumen dari pemerintah ini tidak terlalu represif begitu ya terhadap setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan. Selama itu memang dalam jalur dan koridor yang benar. Baik, Pak Umar, terima kasih. Saya ke Bu Erma dari anggota DPRD Jatim. Apa yang bisa diberikan? Mohon maaf, mikrofonnya dibuka dulu. Terima kasih. Monggo, silakan. Sampun? Baik, sudah. Sudah. Ya, jadi kita mendesak pemerintah provinsi untuk melakukan gerak cepat. Paling tidak tadi seperti yang instruksi dari Pak Jokowi tadi, saya pikir tidak perlu menunggu surat dari pusat, langsung melakukan gubernur meminta kepada seluruh kepala daerah untuk menyerap telur dari kawan-kawan di sentra-sentra telur itu untuk program bansosnya, karena selama ini masih lebih banyak beras gitu ya. Untuk komponen kayak telur ini hanya pada BLT pada PKH, BPT-nya aja. Nah, ini harus ada komponen telur yang lebih banyak sehingga bisa menyerap ini. Kemudian juga terkait dengan persoalan bank tadi, kalau itu pada Bank Jatim atau Bank BUMD daerah, mungkin kami bisa meminta untuk bank daerah itu kan ada Bank Jatim, Bank UKM, termasuk Jamkrida di penangguhan agunannya itu relaksasi ya. Karena ini adalah bagian dari program pemulihan ekonomi nasional, itu adalah salah satunya, karena ini juga kawan-kawan peternak ini adalah terdampak dengan COVID. Kenapa oversupply ini ya, karena memang pasarnya terbatas dengan adanya PPKM, sehingga memang ini layak tentunya menjadi kebijakan dari relaksasi ini. Nah, kalau terkait dengan Himbara Bank Pusat, ini nanti saya koordinasikan dengan komisi di DPR RI, karena Himbara itu langsung ke pusat gitu. Ya, jadi terkait dengan itu. Kemudian juga Satgas Pangan harus segera melakukan tindakan yang benar-benar sehingga tidak ada telur HE dan sebagainya, kemudian jagung tidak dikuasai oleh beberapa tengkulak saja, dan juga sebenarnya banyak hal yang tadi saya sudah selalu ketika saya minta mengundang dari Dinas Pertanian, Perdagangan dan sebagainya, itu selalu saya ingatkan dengan ini, karena memang itu adalah sentra telur itu. Baik, Bu Erma. Mungkin itu dulu, tapi setidaknya kami menitipkan suara dari para peternak ini kepada Bu Erma begitu ya, untuk bisa disampaikan ke tingkat provinsi. Saya ke Pak Mujib secara singkat dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Pak Mujib. Kembali lagi saya harus menyerukan pemerintah pusat ini harus membuat semacam regulasi atau peraturan tentang perlindungan terhadap peternak rakyat. Ini harus kita lindungi. Bentuknya apa? Banyak sekali bentuknya perlindungan itu. Jadi harus berpihak kepada peternak rakyat. Yang kedua adalah pengawasan terhadap aturan yang sudah dibuat. Jangan sampai peraturannya sudah ada tapi pengawasannya tidak ada, sehingga tetap akan terjadi persoalan-persoalan di lapangan. Berikutnya adalah pemerintah daerah, misalkan seperti itu, baik kabupaten maupun provinsi, itu harus menjamin terhadap keberadaan pakan yang itu merupakan bahan pokok yang harus tersedia bagi peternak. Ini harus dijamin oleh pemerintah daerah. Maka pemerintah daerah ini harus punya data yang konkret terhadap berapa kebutuhan peternak pada 1 tahun misalkan seperti itu.
ini penting untuk dilakukan. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Pak Mujib. Kami menitipkan fungsi pengawasan dari teman-teman Dewan untuk mengawasi kinerja dari pemerintah daerah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mujib begitu ya. Saya Pak Suryono. Pak Suryono, monggo dari Asosiasi Peternak di Kabupaten Blitar, silakan. Mas Indra. Itu saya. Apa yang menjadi harapan atau mungkin solusi yang mungkin belum ada, silakan disampaikan. Siapa tahu ini bisa disuarakan juga oleh teman-teman Dewan. Kami perlu solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yeah. Jangka pendeknya tadi melalui kebijakan Bapak Presiden itu juga ada 4 poin tadi, utamanya itu ada pemenuhan jagung dengan kuota 37 ton itu dengan harga 4.500 sampai peternak. Itu termasuk bagian dari solusi jangka pendek. Jangka menengahnya, kami juga berharap karena kebutuhan jagung itu per hari 1.200 ton Kabupaten Blitar, sehingga estimasi 30 ton itu kurang lebih hanya 1 bulan. Terus bulan ke depannya itu bagaimana? Sehingga juga harus ada solusi jangka menengahnya, harus ada buffer stok yang diakomodasi oleh Bulog atau badan pangan atau apapun yang jelas harus ada buffer stok. Untuk jangka panjangnya, kami sangat berharap juga ada semacam ketersediaan atau keterjaminan itu yang sifatnya berkesinambungan mulai dari poktan, kapoktan sampai dengan peternak, itu ada semacam suatu mata rantai yang bisa langsung tersambung. Karena apa? Peternak itu jangankan kok stok pakan. Baik. Untuk Pak Suryono, ngapunten. Kami sudah dapat ada untuk stok pakan. Baik Pak Suryono, untuk beberapa catatannya mudah-mudahan nanti bisa disuarakan dan mudah-mudahan bisa segera didapatkan solusinya jangka pendek, menengah dan juga panjang. Dan kita harus akhiri dulu diskusi kita dalam Jatim Gaspol kali ini. Mudah-mudahan diskusi berikutnya sudah bisa mendapatkan solusi. Terima kasih untuk semua para narasumber, Pak Mujib, Pak Suryono, Pak Umar, Bu Erma, terima kasih. Pemirsa juga terima kasih. Demikian perjumpaan kita dalam Jatim Gaspol kali ini. Saya Agnes pamit, salam sehat selalu dan semoga hasil dari diskusi ini bisa bermanfaat untuk para asosiasi peternak ayam. Kami pamit, selamat malam, sampai jumpa.